便交给你吧。进去，好嘞。是龙族等待千年的机遇。Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan film animasi yang dirilis pada tahun 2019, berjudul Necha. Film ini diambil dari mitologi terkenal Cina yang akan menceritakan kisah seorang anak bernama Necha yang lahir dari mutiara kekacauan. Karena asal-usulnya itu, Necha pun jadi dijauhi para penduduk karena dianggap sebagai anak iblis. Dan selama hidup bersama keluarganya, ayah Necha yang bernama Li Jing terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkan sang anak dari sebuah kutukan yang akan menimpa Necha di kehidupan mendatang. Namun sebelum menceritakan kisah keluarga Necha, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal film memperlihatkan dua biksu bernama Tai Yi dan Gong Bao sedang berusaha menenangkan mutiara kekacauan yang terus mengamuk. Diceritakan, selama 1000 tahun, kekuatan surga dan bumi terserap ke sebuah mutiara yang kini mulai mengacau dan sulit untuk dihentikan. Selama 1000 tahun itu pula, mutiara itu juga menyerap kekuatan kehidupan dan iblis hingga membuatnya menjadi semakin kuat. Jadi sebelum ia menyerap kekuatan matahari, dewa tertinggi surga bernama Yuanxi mengirim Tai Yi dan Gong Bao untuk menghentikan sang mutiara kekacauan. Sayangnya, karena terlalu kuat, sang guru pun akhirnya memutuskan datang untuk menyelesaikan masalah itu dengan membagi dua mutiara kekacauan menjadi dua bagian, yaitu roh mutiara dan pil iblis. Namun karena pil iblis sulit untuk dihancurkan, jadi Yuanxi hanya bisa menyegelnya selama 3 tahun saja. Dan setelah 3 tahun, akan ada tombak petir yang nantinya akan menghancurkan pil iblis. Dan sambil menunggu waktu itu datang, Yuanxi meminta Tai Yi untuk menjaga pil iblis agar tak membahayakan. 灵珠降生后，便叫他 Scene berpindah sejenak ke pasangan pemburu iblis bernama Tuan Li dan Nyonya Yin yang akan pergi ke kuil. Yang kala itu, mereka berdoa agar Yin bisa cepat melahirkan karena ia telah mengandung selama 3 tahun lamanya. Baru saja mereka mulai berdoa, Tai Yi tiba-tiba saja terjatuh dari langit setelah pertarungannya di scene awal. Tak beberapa lama setelah pertemuan mereka, Yin mulai merasakan kalau sang bayi bergerak dan ia akan segera melahirkan. Di saat yang bersamaan, seseorang yang terkena mantra pengendali juga berhasil mencuri dan mengaktifkan pil iblis, yang kemudian langsung menuju tempat Yin berada. Sementara roh mutiara diserahkan ke biksu yang tak lain adalah Gong Bao. Kembali ke Tuan Li dan yang lainnya. Mereka semua terkejut setelah melihat sosok yang lahir ternyata berbentuk telur, yang setelah membuka matanya, anak itu langsung membuat kekacauan ke para penduduk dan tumbuh dengan cepat. Lalu karena itu pula, para penduduk termasuk Tai Yi meminta agar Li membiarkan dirinya menyegel pil iblis lagi. Namun setelah melihat ketulusan sang istri yang ingin merawat sang anak, jadi Tuan Li pun memutuskan untuk membiarkan pil iblis hidup bersama mereka. Lalu sesuai wasiat Yuanxi, anak itu pun diberi nama Necha. Di sisi lain,
Gongbao pergi menemui Raja Naga untuk memberikan roh mutiara yang berniat menanamkan roh itu ke telurnya agar nantinya anaknya bisa menjadi sangat kuat dan menjadi dewa. Lalu setelah telur dan mutiaranya bersatu, tak lama kemudian anak dari Raja Naga pun akhirnya lahir. Dan Gongbao sendiri akan bertugas menjadi guru dari anak sang Raja Naga yang diberi nama Aobing itu. 下次你点个头就行了。 Beberapa hari kemudian, Taiyi dan Li pergi menuju surga untuk menemui Guru Yuanxi. Dengan tujuan, mereka ingin agar kutukan yang menimpa Necha bisa segera dihapus sebelum sesuatu terjadi pada sang anak. Namun sayangnya, penjaga gerbang memberitahu kalau Guru Yuanxi tak bisa ditemui. Dan yang membuat Li semakin cemas, sehari di tempat itu sama dengan setahun di bumi. Yang berarti, perjalanan mereka ke sana menjadi sia-sia. 有人被下了天劫咒，我想求天尊解救。天劫咒！ Sedangkan di sisi lain, karena para penduduk ketakutan dan tak ada yang ingin bermain dengannya, jadi Yin memutuskan untuk memberi perisai di rumahnya dan mengajak sang anak untuk bermain bersama. 杨，进人，好嘞。 Namun tak lama kemudian, seorang penjaga memberitahu kalau roh belut sedang mengamuk, membuat Yin terpaksa harus meninggalkan sang anak sendirian dan pergi untuk mengatasi roh belut itu. Tak lama setelah sang ibu pergi, Necha yang kesepian berhasil mengelabui para penjaga perisai, lalu pergi ke desa untuk mengacau. Tak hanya itu, ia juga menjahili anak-anak yang dulu selalu membulinya. Sampai saat amarahnya tak bisa terbendung lagi karena disebut anak iblis, Necha yang ingin memberi pelajaran ke anak-anak itu berhasil dihentikan oleh sang ayah yang akhirnya tiba di sana. Agar Necha bisa mengendalikan dirinya, Taiyi pun dengan terpaksa menjadi guru, lalu mengajak Necha pergi ke dunia lukisan untuk mengajari beberapa teknik ilusi dan bersenang-senang bersama. Singkat cerita, di 2 tahun kemudian, Necha terus berlatih ke Taiyi agar bisa menjadi seperti ayah dan ibunya. Namun karena dalam latihan itu Necha terus saja melakukan kesalahan dengan menyerang para penduduk, jadi Li memutuskan untuk menghukum Necha. Dan kembali lagi, Necha yang tak kehabisan akal berhasil mencuri kuas ajaib lalu kabur dari dunia lukisan. Dan secara tak sengaja, ia malah pergi ke perkampungan nelayan yang sedang diserang oleh sosok iblis rawa. Lalu di saat yang bersamaan, Aobing juga tiba di sana untuk menghentikan sang iblis. 小孩，躲远点，我来救你们。 你妹！ Karena melihat ada anak lain yang ingin menjadi pemburu seperti dirinya, Necha pun menjadi kesal lalu menantang Aobing untuk bertarung. Lalu di tengah pertarungan mereka, sang iblis rawa malah berhasil membuat tangan kiri Necha dan sebagian tubuh Aobing membatu. 下辈子投胎别再多管闲事。 Dan karena kesal pertarungannya diganggu, Necha pun semakin kesal lalu menggunakan tubuh Aobing untuk mengalahkan iblis rawa, lalu memaksanya untuk memberikan penawarnya. 不用太厚，对，均匀些，轻柔的按摩。 Setelah sang iblis rawa dibiarkan pergi, karena merasa berhutang budi, Aobing pun berterima kasih pada Necha dan menganggap kalau kini mereka adalah teman. Lalu semenjak saat itu pula, Necha yang merasa untuk pertama kalinya mempunyai teman, akhirnya resmi berkenalan dengan Aobing dan bermain bersama. Tak lama berselang, Aobing memutuskan pergi setelah penduduk desa datang ke sana. Dan karena tak menemukan iblis yang mereka cari, jadi mereka semua menyalahkan Necha dan memukulnya beramai-ramai. Necha yang sudah kehabisan kesabaran akhirnya mulai mengamuk hingga membuat tak satupun dari para penduduk bisa lari dari sana. Namun sebelum membuat masalah yang lebih besar lagi, Taiyi dan kedua orang tua Necha akhirnya tiba di sana untuk mengurus sang anak. Dan setelah Taiyi berhasil mengikat Necha, para penduduk mulai berteriak dan meminta agar Necha dikurung saja, daripada harus menculik anak kecil dan mencelakai mereka semua. Berpindah ke Aobing. Setelah sampai di istananya,
ia memberitahu sang ayah dan Gongbao kalau ia mendapat teman bernama Necha. Mendengar itu, Gongbao pun akhirnya memberitahu kalau Necha adalah pil iblis yang akan menjadi rival abadinya. Dan dengan mengalahkan anak itu, maka Aubing bisa menyerap seluruh kekuatan roh mutiara. Awalnya Aubing berniat meminta pengampunan untuk teman barunya itu. Namun sang Raja Naga menceritakan kalau sebenarnya dulu para naga dan para dewa bersatu untuk berperang melawan makhluk jahat. Namun setelah menyegel para iblis itu, para dewa malah sepakat menjadikan para naga sebagai segel yang memaksa mereka harus tetap berada di sana menjaga makhluk yang selama ini mereka perangi. Dan jika Aubing mendapat kekuatan roh mutiara dengan sempurna, ia bisa menjadi dewa dan melepaskan mantra yang mengikat sang ayah dan naga lain. 领主是龙族等待千年的机会。 3 hari setelahnya, Tai, Li, dan Yin menemui Necha yang mengurung dirinya. Karena setelah kejadian sebelumnya, Necha menjadi malas untuk latihan, bahkan sama sekali tak mau mendengar perkataan orang tuanya. Lalu karena tak ingin anaknya kecewa, Yin memutuskan berbohong dengan mengatakan kalau penduduk desa akan datang ke pesta ulang tahunnya yang ketiga sebagai ucapan permintaan maaf. 10天后就是你3岁生辰，陈塘关的百姓都要来给你庆生呀。 Setelah perkataannya itu, di luar kamar Necha, terjadi sedikit perdebatan antara Yin, Li, dan Tai. Karena menurut Tai, mustahil jika para penduduk yang ketakutan itu akan datang. Dan karena tak ingin sang istri menjadi semakin sedih, jadi Li memutuskan untuk pergi menemui para penduduk. Di sisi lain, Necha diam-diam pergi ke pantai untuk menemui Aubing dan memberitahu kalau ia ingin temannya itu datang ke pesta ulang tahunnya. Dan meskipun tampak ragu, namun Aubing tetap menyanggupi permintaan itu. 知道了。 Singkat cerita, di hari perayaan, para warga yang sebenarnya masih ketakutan terpaksa datang ke sana karena mereka begitu menghargai keluarga Li. Sedangkan Gongbao diam-diam menemui Necha untuk memberitahu mengapa para penduduk takut padanya hingga ia dijuluki anak iblis. 是申公豹，我是来告诉你真实的身世的。 Dan tak lama kemudian, saat pesta berlangsung, Tai memberikan hadiah sebuah tombak api, kain sutra, dan roda api untuk Necha. Sedangkan sang ayah memberikan sebuah jimat pelindung. Necha yang seharusnya tampak bahagia, malah terlihat tak peduli dan marah, lalu memberitahu kalau ia sebenarnya telah mengetahui jika ia terlahir dari pil iblis. 好给这些白痴个交代，好保全你总兵大人的名誉。 Karena begitu kecewanya, Necha yang begitu marah langsung membuka segel cincin Yuanxi, lalu berubah menjadi bentuk dewasa dan berusaha menyerang para penduduk. Tak jauh dari sana, Aubing dan Gongbao sedikit berdebat karena Aubing merasa berhutang budi pada Necha. Ditambah lagi, akan ada banyak korban tak bersalah jika ia tetap berada di sana dan tak menyegel kekuatan Necha. Lalu tanpa mendengarkan perkataan sang guru, Aubing pun bergegas pergi untuk menghentikan Necha yang mengamuk. Lalu dengan bantuannya pula, Tai pun kembali berhasil menyegel kekuatan Necha menggunakan cincin Xiankun. Saat kembali sadar, Necha yang masih kesal memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara identitas Aubing sendiri akhirnya harus ketahuan setelah penutup wajahnya terbuka. Saat ingin pergi dari sana, Gongbao tiba-tiba datang, lalu memberitahu kalau ialah orang yang telah mencuri roh mutiara dan memberikannya ke Raja Naga. Para penduduk yang mendengar itu mulai menyalahkan Aubing, dan karena tak ada pilihan lain, jadi Aubing memutuskan untuk menjalankan rencana Gongbao dengan menghabisi seluruh penduduk dan menyalahkan Necha di depan para dewa. Di sisi lain, Necha akhirnya mengetahui perjuangan sang ayah yang terus mencari cara agar dirinya terlepas dari kutukan guru tertinggi Yuanxi. Dan setelah sadar perjuangan kedua orang tuanya, ia pun memutuskan untuk kembali ke desa dan menyelamatkan seluruh penduduk. Kini Necha terpaksa bertarung melawan Aubing,
sementara Taiyi berusaha melawan Gongbao. Pertarungan kedua guru dan murid itu berlangsung sangat sengit, sampai-sampai kekuatan mereka hampir saja menyakiti Li dan Yin. Namun Necha dengan cepat menghalau serangan Aubing hingga membuat dirinya terluka. Melihat itu, Aubing memutuskan untuk berubah ke bentuk naganya dan menjatuhkan es yang menyelimuti desa agar rencana sang guru bisa cepat selesai. Namun kembali lagi, Necha yang kembali bangkit dan berubah ke bentuk dewasanya berusaha menghentikan serangan itu. Lalu dengan kekuatan apinya, ia pun berhasil melelehkan es lalu mengikat Aubing menggunakan selendang sutra pemberian Taiyi. Namun karena merasa Aubing adalah satu-satunya teman yang ia miliki, jadi Necha lebih memilih mengampuni Aubing. Lalu ia pun pergi untuk dengan sukarela menerima kutukan tombak petir. Tak lama kemudian, Aubing tiba-tiba datang untuk menghadapi kutukan itu bersama-sama. Lalu dengan menggabungkan kekuatan mereka berdua, Aubing dan Necha berusaha menyerap seluruh kekuatan petir yang menyambar. Di akhir cerita, setelah Gongbao kabur dan melihat perjuangan muridnya, Taiyi juga akhirnya memutuskan untuk menggunakan kembali segel teratai, di mana meski pada akhirnya Aubing dan Necha tetap kehilangan tubuh mereka, namun jiwa mereka tetap aman di dalam segel. Pada akhirnya, Necha pun berhasil mengubah takdirnya sendiri. Dan setelah semua kejadian itu, para penduduk desa pun mulai berlutut dan berterima kasih atas pengorbanan yang telah Necha berikan. Begitulah akhir dari film animasi Necha. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Lotarian Movie.